Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 6 Februari 2025. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Dan hari ini bersama gereja kita juga memperingati Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawannya yang menjadi martir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam menjalankan tugas karya perutusannya, Tuhan Yesus juga mengikut sertakan orang-orang yang dipilihnya sebagai ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua untuk pergi mewartakan Injil. Dan Tuhan tidak hanya mengutus mereka, tetapi Dia juga memberikan kuasa kepada mereka. Kuasa atas roh-roh jahat, menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan-setan. Dan Dia juga memberikan syarat-syarat yang harus diikuti oleh para muridnya dalam tugas karya perutusan mereka. Menariknya bahwa Tuhan Yesus mengutus para muridnya tidak sendiri-sendiri, tetapi berdua-dua. Inilah pentingnya hidup komunitas yang harus selalu kita jaga, karena dalam komunitas kita saling mengingatkan, meneguhkan, dan menjadikan perutusan kita sebagai karya bersama yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan setelah menjalankan tugas perutusan, para murid kembali lagi bersama dalam komunitas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang boleh kita belajar
dari perikop Injil yang kita dengar hari ini adalah menjaga komunitas kita, menjaga saudara-saudari kita, agar kita bersama-sama tetap setia dalam tugas karya perutusan kita sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Santo Paulus Miki dan kawan-kawan yang kita peringati hari ini sudah membuktikan bagaimana bahwa komunitas persaudaraan, komunitas umat beriman menjadi sebuah kekuatan untuk bersaksi, bahkan saling menguatkan dalam menjalani kemartiran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tahun 1588, penguasa Jepang memerintahkan agar para misionaris yang berkarya di Jepang segera meninggalkan negeri itu. Mereka yang tidak mematuhi perintah itu akan dibunuh. Perintah ini baru terlaksana 9 tahun kemudian, yakni pada tahun 1597. Pada tahun inilah martir pribumi ditangkap dan disiksa. Bersama dengan mereka terdapat juga 6 misionaris Spanyol dari Ordo Santo Franciscus. Dari antara 20 orang martir pribumi Jepang, terdapat seorang yang bernama Paulus Miki. Ia seorang imam Yesuit yang pandai berkhotbah. Selain dia, dikenal juga 2 orang guru agama, yaitu Yohanes Goto yang berusia 19 tahun dan Yakobus Kisai. Keduanya sudah diterima dalam novisiat Bruder Serikat Yesus di Miyako. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu, mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus Miki atas nama kawan-kawannya menulis sebuah surat yang bunyinya demikian. Apakah dengan penyiksaan ini kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada kami? Selanjutnya Paulus Miki dan teman-temannya digiring ke sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Di sana sudah tersedia 26 salib. Rakyat banyak sudah menanti di sana untuk menyaksikan penyiksaan atas Paulus Miki dan teman-temannya. Ayah Yohanes Goto pun ada di antara mereka untuk menghibur dan meneguhkan anaknya. Para martir ini disesah dan disalibkan di hadapan rakyat. Namun mereka tidak takut akan semua siksaan ini. Dari atas salibnya, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Akhirnya lambung mereka pun ditusuk dengan tombak hingga mati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Kita bersyukur atas teladan iman yang luar biasa dari Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya. Dan semoga kita terus berdoa agar kita pun tetap setia dalam iman kita akan Yesus, setia dalam tugas dan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini, melalui hidup, karya, panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.